Nauzubillah min zalik. Ustad kayak ngene kok jadi panutanmu drun. Lah nyapo doane kok minta Allah mematikan semua orang. Emang dia itu siapa? Pak Ustad, emang Pak Ustad itu siapa? Doanya kok suruh Allah mematikan semua orang. Anda itu nyawanya dari genggaman Allah. Memangnya ada penentunya? Doa harus berjamaah, ngedoain disuruh cabut, ya suruh matiin banyak orang. Emang kau pikir Allah itu babumu, woi? Ampun. Pak Ustadz, tolong ya kalian semua, masjid gunakan untuk tempat ibadah. Makanya banyak musibah di Indonesia. Kenapa? Lah ini masjid ya mengajak orang mendoakan, ya mencabut nyawa manusia yang lainnya. Memangnya kau itu siapa lebih tinggi derajatnya dari Allah sehingga Allah itu kalian babu-babuin? Kau kira itu Allah sapi Madura dipecut begitu aja, woi? Ampun, ya. Masjid itu gunakan tempat ibadah, Pak Ustadz. Hello, bukan untuk digunakan buat ujaran kebencian, membuat fitnah ditujukan kepada umarohnya, pemimpinnya. Katanya ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah nggak ada yang begitu, Tat. Apalagi berdoanya ajaran Rasulullah itu disuruh matiin banyak orang. Aduh, ini ya saya makanya ini ya orang-orang yang model begini kok jadi panutan ya di Indonesia. Ya, masjid, lihatlah, masjid digunakan buat memprovokasi massa, membuat fitnah, ujaran kebencian yang ditujukan kepada pemimpinnya, memprovokasi, ya kan? Begini, ketika mereka berdoa mau mencabut nyawa seseorang, disuruh matiin banyak orang. Apabila Allah sudah mendatangkan apa yang sampean minta, tapi jamaah kalian yang ditimpa, itu kok ujung-ujungnya nanti nyalahin Jokowi pula. Presidennya yang dijoinin, ya. Sedangkan sabda Rasulullah itu barang siapa yang menentang ulil amrinya meskipun zalim, maka Allah akan hinakan hidupnya satu persatu. Udah jelas tidak bisa dirubah. Sabda Rasulullah. Lah kok ini ada ustadz-ustadz model begini ya, melaknat-laknat orang, mendoakan orang, mengancam-ngancam orang. Yang model begini, Pak, bukan ustadz, ini teroris. Ono-ono wae tuh ceramahnya kok yang gini tuh ya. Oh, kok heran aku ya. Oh gitu gampangnya dikasih gelar Habib. Begitu gampangnya dikasih gelar keturunan Rasul. Orang-orang yang begini, perasaan Rasulullah sejauh ini baca bukunya, ceritanya itu belum ada loh. Allah itu, Rasulullah itu mengajarkan ya pada umatnya untuk mendoakan orang agar dicabut semua nyawanya, dimatiin semua nyawanya. Kemudian menganjurkan masjid untuk dikumpulkan banyak orang, membuat provokasi, membuat namanya narasi, opini hitam yang ditujukan kepada pemerintahnya. Ini teriak-teriak yang seperti ini, ya Allah, selalu berteriak PKI, selalu berteriak oligarki. Doa-doa yang model begini apakah bukan doa orang oligarki? Halo masyarakat, masyarakat PA, ada orang yang model begini? Ini ajaran Rasulullah apa ajaran orang-orang oligarki yang model begini? Ngaca woi, ngeden-ngeden kalau ceramah selalu membuat ujaran kebencian, Pak Ustadz. Ya sadar, semuanya diaminin. Saya heran, ini pengganti Rizik yang kedua ini loh ya. Semoga dilaknat, semoga dimatikan orang. Ya ampun. Ya, ketika esok Allah menjawab doa itu, tapi yang ditujukannya kepada kalian semua, pemerintah pula yang disalahin. Aduh, dotatat. Nih, coba dengerin. Ya, masjid dibuat untuk berpolitik, membuat ujaran kebencian, membuat fitnah, mengadu domba. Begini panutan kalian kadrun. Ini ustadz yang model-model begini. Ya. Aduh, bagaimana rakyat Indonesia nggak melawan sama kalian kayak begini? Ini kan harus dilawan. Ini musuh, ya ini musuh, ini bukan ya pengikut-pengikut yang namanya Rasulullah yang model-model begini. Ini pengikut-pengikutnya Abu Jahal ini seperti ini, wahai musuhnya Nabi.
Nah, tingkahnya seperti ini ya, musuh-musuhnya Nabi. Nah, seperti inilah orangnya. Tuh, ayo, nggak pernah menyerah, nggak pernah lelah, segala macam, mendoakan orang, pengen mematikan orang, ya ampun. Dengar, kalau hanya gamis, kopiah, sorban, tasbih akan membawa surga, pada kenyataannya orang yang telah membunuh yang namanya mertua Rasulullah dikutuk, tidak ada surga baginya. Ya di situ sudah jelas. Lah ini ngajak nimpukin orang, ngajak matiin orang, ampun. Ya kurang gimana lagi sih pembunuh yang namanya mertuanya Rasulullah? Ya kurang gimana lagi? Sholat iya, berpuasa iya, ya bahasa Arab fase, pentakbis juga. Nah ini nih contohnya, ya ini nih keturunannya. Ini keturunan musuhnya Nabi, bukan keturunan Rasulullah yang model-model begini. Anjuran Rasulullah itu tidak seperti ini. Lihat, senangnya mengkafir-kafirkan presidennya sendiri, sedangkan presidennya sendiri ini menganut agama Islam yang diakui di dunia ini urutan ke-13, berpengaruh di Muslim. Lah mereka ini pengaruhnya apa? Ya nggak malu Tat, kayak begini Tat. Ini akan viral, ditonton di seluruh negara. Makanya negara asing itu mengecap kalian itu adalah teroris, organisasi teroris internasional. Nah ini, jika negara orang lain udah mencap kalian begitu, nggak terima. Ya beginilah bro, ya dengar sendiri kan, yang saya duet tadi, yang tidak saya bicara, ada orang yang model begini ya. Kita butuh pemimpin seorang muslim. Bapak Jokowi seorang muslim, ya kan? Bapak Jokowi seorang muslim, masih dibenci sama mereka, dijihadin, dikafirin. Ini kurang gimana lagi coba di Indonesia? Semoga aja ya Tat, doa kalian yang ingin mematikan semua orang itu, semoga itu ditujukan kepada Anda sendiri ya. Tinggal ditunggu, itu hukum alam. Kalau Allah menjabahnya, jangan menolak, jangan menyalahkan orang lain. Ingat surat Asy-Syaff di dalam Al-Quran itu, sesungguhnya kalian datang dari sebelah kanan, yaitu Yaman, yang sengaja menghancurkan negaranya sendiri. Jika Allah menurunkan azab, maka jangan menyalahkan orang lain. Paham ya Tat ya? Paham ya Tat? Semoga aja dikabulkan itu. Saya kira apa yang dilakukan oleh Ustaz Khairul ini sudah keterlaluan, di mana mereka melakukan sebuah doa bersama, yaitu kalau tidak memilih Anies Baswedan, orang-orang itu akan didoakan meninggal. Ini sudah parah. Tidak hanya menjual nama agama, tapi juga sudah berani memerintahkan Tuhan untuk mencabut nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Saya pikir kelakuan kadrun-kadrun aparat ini sudah di luar batas, harus betul-betul dibasmi, dan kalau bisa hal ini diproses ke ranah hukum agar mereka tidak lagi bebas untuk melakukan provokasi dan penyesatan terhadap umat beragama di NKRI. Saya kira apa yang menjadi respon Nyai Widya cukup menakjubkan, dan kita berharap Nyai Widya ini tak pernah bosan untuk bagaimana agar membungkam para kadrun-kadrun yang semakin mendekatnya pergelaran Pilpres semakin tajam. Mereka membuat fitnah-fitnah dan menyebarkan berita hoax. Saya kira hanya itu, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.